Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musa Amir Sarifudin dan tokoh-tokoh lainnya. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet. Situasi politik saat itu sangat tegang setelah perjanjian dan piala yang ditandatangani oleh perwakilan Indonesia PM Amir Sarifudin. Banyak wilayah Republik harus diserahkan ke Belanda dan tentara serta pemerintahan harus mundur ke Yogyakarta. Akan tetapi, FDR dan PKI tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap terlalu kompromistis terhadap Belanda dan terlalu condong ke kanan. Ketegangan antara kelompok kiri dan kanan di Kabinet Hatta, kelompok kiri seperti Front Demokrasi Rakyat tidak puas dengan arah politik yang dianggap pro-kapitalis dan pro-barat. FDR berisi gabungan partai-partai kiri seperti PKI, Partai Sosialis Indonesia, SOBSI, dan Organisasi Pemuda Kiri. Musso, tokoh PKI lama yang dieksil di Uni Soviet, kembali dan mengambil alih kepemimpinan PKI. Ia membawa ide jalan baru untuk Republik Indonesia, yakni mendirikan negara komunis bergaya Soviet. Pada 18 September 1948, kelompok ini memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Mereka mendirikan pemerintahan tandingan, mengeksekusi pejabat-pejabat RI, ulama, dan tokoh yang dianggap anti-komunis. Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno langsung mengecam dan menyatakan bahwa tindakan ini adalah pemberontakan terhadap negara. TNI di bawah Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Besar Sudirman segera melakukan operasi militer. Tentara Nasional Indonesia dikerahkan dan dalam waktu singkat berhasil menguasai kembali Madiun. Ia menjadi pemimpin PKI, arsitek ide Republik Soviet Indonesia. Ia dulunya Perdana Menteri RI dan juga ia menjadi pemimpin FDR pada masa itu. Mereka adalah tokoh muda PKI yang kelak memimpin PKI pada era 1950-an. Satu, Musso tewas ditembak di Ponorogo saat hendak melarikan diri. 2. Ribuan orang tertangkap, ratusan dieksekusi. 3. FDR dibubarkan dan pengaruh kiri di pemerintah menurun drastis. 1. PKI jadi organisasi bawah tanah selama beberapa tahun, namun kembali legal dan kuat di awal 1950-an. 2. Pemerintah dan TNI jadi sangat curiga terhadap komunisme. 3. Peristiwa ini jadi dasar stigmatisasi kiri yang puncaknya terjadi dalam tragedi 1965.